ya. Rasanya sudah tidak sabar mencicipi burung puyuh oven ini. Serbu! Burung puyuh oven sambal bawang dilengkapi dengan singkong bakar, siap menggoyang lidah kami. Dagingnya empuk dan tidak gosong loh. Jangan lupa dicocol dengan sambal. Jos gandos. Oh iya, kata Mbak Aris, selain mengandung protein, daging burung puyuh juga mengandung fosfor serta kalsium. Kandungan tersebut baik untuk menjaga kesehatan tulang serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, selain enak, juga kaya manfaat. Kami lanjut habiskan dulu ya teman. Orang kanca-kanca arep melu lho banyak tebing. Oh iya lang. Tapi air melu, Bu. Walah lang. Adikmu ki wadon. Ojo dijak melu-melu lomba. Nek kok bocah oroke ora oli kaya kowe maning. Tapi ana sing nemenin, Mbak Aris. Nek nyong karo biunge ngomong ora ya ora. Memangnya ngapa? Kok kowe bocah wadon kudune nang dapur, nang umang resaki umang rewangi nyong karo biunge. Pokoknya nyong arep melu. Oh iya teman, ketika sedang panjat tebing, aku suka membayangkan jadi Spider-Man. Pasti asyik bisa terbang di antara gedung-gedung tinggi. Wah, aku beneran jadi Spider-Man. Spider-Lang alias Spider Bolang. Yuhu! Menyenangkan sekali. Tapi jangan lupa, memiliki kekuatan yang besar, tanggung jawabnya juga besar teman. Ayo terus meluncur, membasmi kejahatan, melindungi warga. Waktu yang kami nanti-nantikan kini telah dimulai. Kami datang ke gor untuk mengikuti turnamen panjat dinding. Tak terkecuali adikku Mata Air Nusantara. Kompetisi akan segera dimulai. Kalian siap? Siap, ya. Kita mulai. Ya. Alat-alat mulai dipasang. Aba-aba telah dibunyikan. Sekarang waktunya aku membuktikan. Aku pasti bisa sampai ke atas. Seperti Kak Frederick Leonardo yang dengan cekatan mencetak sejarah panjat tebing Indonesia. Rasanya semangat sekali teman. Sedikit lagi aku sampai. Yeay! Aku berhasil! Pemenangnya adalah Bolang. Sekarang giliran Air yang memanjat. Air, aku percaya kamu pasti bisa. Bersiap, Ir. Sebentar lagi dimulai. Simbak? Biung karo Simbak nonton? Air, semangat, Air. Wah, adikku Air jauh meninggalkan lawannya teman. Sedikit lagi, Ir. Yeay, berhasil. Hatiku haru bercampur lega teman. Melihat adikku bisa menaklukkan dinding panjat, bahkan mengalahkan lawan. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Adikku juara. Selamat ya Air. Yung, Air menang, Yung. Yung, maaf ya. Gak apa-apa, Dok. Biung juga minta maaf, yo. Niat yang baik serta tekad yang kuat menjadi pondasi keberhasilan. Namun tetap, kuncinya ada pada Yang Maha Kuasa, doa, serta restu ibu yang melancarkan semuanya. 1, 2, 3. Ayo!
Ada yang seru dari kami nih. Perlombaan ala si bolang Desa Mandala, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yups, kita namakan perlombaan ini Lomba Pindah Tepung. Kali ini, aku dan teman-teman akan membantu membuat kapal otok-otok. Kapal otok-otok adalah mainan tradisional Indonesia berupa miniatur kapal yang terbuat dari seng. Ada beberapa tahapan cara membuatnya, teman. Pertama, membuat pola seperti yang aku kerjakan. Pola yang sudah terbentuk selanjutnya digunting. Harus sangat hati-hati ya, teman. Karena bahan seng ini lumayan tajam jika mengenai kulit. Lanjut membuat garis pada badan kapal. Gunakan alat dari kayu ini, teman. Tekan dengan besi kecil lalu pukul, maka garis akan terbentuk. Lang, Pragat, lawan materi. Ya, Mang. Be, iki wis siap dipatre. Julang, ini. Ya. Nah, kalau yang sedang Paman Hasan dan kakakku lakukan ini adalah mematri. Mematri adalah kegiatan menyambung atau melekatkan logam satu dengan logam lainnya. Perekat dalam mematri biasanya menggunakan timah. Timah akan dipanaskan lalu meleleh dan digunakan untuk merekatkan bagian-bagian kapal. Tapi awas, mematri hanya dilakukan oleh ahlinya saja ya. Jika belum mahir, jangan coba-coba untuk melakukannya sendiri. Sip, kapal otok-otok yang sudah dipatri siap untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengecatan. Oke, dan ngono kali dicet. Ya, Be. Restukin dicat ya. Iya, Dan. Eits, jangan kaget kalau semua proses pengecatan dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka adalah ahlinya. Lihat tangan-tangan terampil ibu-ibu ini, begitu cepat dan cekatan dalam mengecat. Ayo Restu, semangatnya mengecatnya. Dengan diberi warna, kapal otok-otok akan semakin terlihat cantik dan menarik. Lucu ya warna-warni. Setelah dicat, kapal otok-otok disusun lalu dijemur. Kemudian dikemas lalu dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Sungguh salut pada paman dan bibi-bibiku ini. Di tengah persaingan mainan modern, mereka masih terus berjuang mempertahankan mainan tradisional seperti kapal otok-otok ini. Terima kasih ya paman, bibi. Berkat kalian, aku dan teman-temanku masih bisa bermain permainan tradisional kapal otok-otok. Kok kapalnya jangan dolanan kayak rusak. Cara bujuk jiku kapal ini tukang nyolong iwak jadi kudu jangan menang. Bisa saja sih Eko ini. Kamu memang paling jago membuat kami semua tertawa. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya tada! Kapal otok-otok si bolang sudah jadi nih. Bagus sekali kan? Ayo kita mainkan. Main kapal otok-otok yang paling seru beramai-ramai. Persiapkan kapal kalian masing-masing ya. Hayo, teman di rumah sudah pernah bermain kapal otok-otok seperti ini belum? Kapas kita gunakan sebagai sumbu.
Pasang dan tuangkan sedikit minyak kelapa agar menghasilkan api yang tahan lama. Sip, jadi deh. Kapalku siap untuk berlayar. 1, 2, 3. Berlayarlah yang jauh. Dan jangan lupa untuk kembali lagi. Cara kerja kapal otok-otok menggunakan prinsip tekanan uap air yang dipanaskan oleh api. Perbedaan suhu akibat pemanasan pada pipa kapal menyebabkan keluar masuknya air dan uap dari pipa kapal yang difungsikan sebagai pendorong. Nah, nama otok-otok inilah diambil dari bunyi yang dihasilkan dari pipa kapal ini. Kapalnya ake kang ngelem. Ya. Waduh, kamu kok bisa sampai nyebur gitu sih? Makanya hati-hati. Kali ini kami akan mengantarkan karung yang berisi daun jambu ini ke rumah Bibi. Asik! Akhirnya sampai juga kita di rumah Bibi dan tepat waktu lagi. Iku daun jambu taruh ben budelang. Yuk. Oh iya teman, bibiku adalah salah satu pembuat tape ketan daun jambu di desaku. Namanya Bibi Arsi. Sudah tidak diragukan lagi tape buatannya ini. Enak sekali. Mau tahu cara membuatnya? Yuk bantu kami. Nah, setelah beras ketan dicuci seperti ini, selanjutnya harus direndam selama kurang lebih 3 jam. Proses perendaman ini selain membuat beras ketan cepat matang, juga bisa membuat beras ketan semakin legit rasanya. Wis kin kali direndam kin habis siap lah enggak, Pak? Yo, Bi. Sip, setelah direndam, barulah beras ketan siap untuk dikukus. Masukkan semuanya sampai kukusan penuh, lalu ditutup. Kata Bibi, proses pengukusan awal ini cukup sampai setengah matang saja. Sambil menunggu, kita buatkan pewarna alaminya dulu ya. Iyap, kita gunakan daun katuk. Petik, tumbuk lalu remas-remas dengan tangan sambil dicampur dengan air. Maka warna alami hijau akan muncul. Nah, begitulah cara membuat pewarna hijaunya teman. Diperes. Daun katuk ini mengandung banyak manfaat bagi tubuh karena banyak mengandung zat hijau daun yang berfungsi untuk membersihkan jaringan tubuh. Tuang pewarna daun katuknya secara perlahan sambil terus diaduk agar warna tercampur rata. Sip, cantik sekali. Warna hijaunya sudah tercampur rata nih. Tapi sebelum kembali dikukus, kita harus menunggu sampai uapnya hilang. Soalnya kalau tidak, beras ketan bisa menjadi lembek dan tidak tahan lama. Sambil menunggu ketan matang, kita buat bungkusnya terlebih dahulu. Inilah daun yang kita bawa tadi teman, daun jambu air. Selain bentuknya yang lebar, daun jambu air juga dapat memberikan aroma harum pada tape ketannya. Sedikit lagi, aku pasti sampai ke atas sana. Semangat Mas Bolang. Teman, perkenalkan, aku si Bolang Bumi Nusantara dari Desa Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ayo Mas Bolang, semangat. Yeay! Aku bisa menaklukkan tebing Gua Barat, teman. Mas, kowe hebat. Yang arep nyoba boleh? Ya wis ke, tinggal helmnya. Ke sepatu nair. Matur suwun, Mas. Ini dia adikku.
mata air Nusantara. Aku memanggilnya Air. Air, hati-hati ya menaiki tangganya. Aku mendukungmu dari bawah. Ayo Ir, bisa Ir. Sing tangan Ir, sing arai. Air memang memiliki kemauan yang besar untuk terjun ke dunia panjat tebing sepertiku. Namun, ibu dan kakakku melarang keras. Pelan-pelan saja memanjatnya Ir, tidak perlu terburu-buru. Semangat. Pulang. Wes apa lang? Air mbak. Aduh, air mudun. Aduh, mas dona. Air, bukti bang, mudun. Aduh, mas kaki dona. Bolang, ki adine bocah wadon, diceki kayak kiki ora patut. Kudune kok aja nggak ceki adine kayak ki maning. Wis tak omongin mbok, bahaya. Iya mbak, maaf ya mbak. Air, wis tak omongi, bolan-balen mbok karo Mas aja kayak kian maning. Beler temen deneng. Iya mbak. Ya wis iki diculak kabeh. Siki ngrewangi bibi met ubi nang ana aja kesuwen. Nyong arep ngrewangi biunge disit. Iya mbak. Temenan ya. Iya. Nasib baik belum mengarah pada air, teman. Kali ini kami ketahuan. Kena lagi Mas. Ora apa-apa ya Ir. Tadi kok api kok Ir. Semoga saja kami tidak terlambat membantu bibi panen. Bude, amputin Bude. Pulang ke Eri. Kawanan ngapa sih lang ket mau? Panjat tebing Bude. Oh ya ora apa-apa. Ngono kae drewange ya. Ya, yuk. Ya wes kena. Syukurlah, ternyata bibi tidak marah. Langsung saja kita bantu kawan. Teman, ubi yang kita panen ini namanya ubi jalar. Kata Bu Guru, di Indonesia ada 5 jenis ubi jalar yang sering kita jumpai. Kalau yang sedang kami panen ini berjenis ubi madu oranye. Panen yang benar ya kawan-kawan. Ubi jalar yang sudah diangkat dari dalam tanah, selanjutnya kami potong dan ambil bagian ubinya saja. Ubi jalar harus dipanen tepat waktu agar kualitasnya tidak menurun dan terhindar dari hama. Nah, kalau sudah dipotong begini, waktunya dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Min, ubi sini kana dicukuti min dikumpul nang ngene. Iya Bude. Teman, ubi jalar ini menjadi bagian penting dalam kehidupanku sehari-hari karena keluargaku biasa mengolah dan menjualnya. Makanya, kalau bibiku sedang panen ubi, kami tidak boleh kelewatan. Lang matur suwun ya wis drewangi dadi gelis ya. Ke mengko digawang nggo mbokmu, nggo dimasak ya lang. Ya, matur suwun ya Bude. Yo padha-padha. Aja pada Bali ya. Asik, terima kasih ya Bi. Yuk teman, ikut aku pulang dan berikan ubi jalar ini. Teman, ubi jalar ini kami olah menjadi kudapan cimplung. Makanan yang dibuat oleh keluargaku setiap hari. Sudah lama semenjak ibu jatuh sakit, kami membantu kakak membuatnya. Lang, pokoknya aja ngajaki air maning, manjat-manjat nang tebing. Iya mbak. Aja iya ya tok mau nyong wis suruh air ke. Manjat-manjat nang tebing karo kombok. Iya maaf ya mbak. Kakak dan ibuku selalu berpikir seperti itu. Anak perempuan lebih baik di rumah saja. Namun entah mengapa, aku sangat senang dan mendukung Air mengikuti langkah dan impianku menjadi atlet panjat tebing. Air. Kayak di dalam biungnya wis wayang minum obat. Iya Mbak. Piung wis ngombe obat. Iki. Nuwun ya, Nduk. Iya. Nyong krungu karo mbakmu. Air melu Mas Bolang menek-menek ya. Gi Piung. Nduk,
Ojo kayak iya yo. Neng omah bae. Teman, ubi jalar yang sudah dikupas selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian. Memotongnya jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar agar pas sewaktu dimakan. Cimplung, makanan tradisional adalah warga Banyumas. Bahannya hanya ubi jalar, juga air nira kelapa. Namun, selain nira, kami biasa menggunakan gula putih agar warna cimplung bisa dikreasikan menjadi lebih cantik. Kata ibuku, cimplung berasal dari bahasa Jawa, yakni cemplung, yang artinya masuk ke dalam air. Selaras dengan proses pembuatannya yang direbus ke dalam air nira. Nah, cimplung buatan kami sepertinya sudah matang. Warnanya cantik dan teksturnya sudah empuk. Nah, ki wis mateng lang, banyune wis sat, warnane wis apik. Kalau sudah begini, cimplung tinggal diangkat, lalu siap dijual. Ya. Oh iya, kowe lang. Oh, lah ya ke. Lang, gini kawanan lang, yung malah ngopi wis mareg, wis akeh panganan. Aja dolan bae lah, dadi ke pelanggan kok ada takon, wis pada takon cimplunge. Ya mbak, ngapura ya mbak, ngesek-ngesek orang telat maning. Ya wis. Kor mari ngendi? Yang ada kaca-kaca padahal jalan yang ana. Ya wis ngana hati-hati aja kadon ya lang. Iya mbak. Ada wangi ya kenang ini. Kalau sudah mengantar cimplung, rasanya sudah lega teman. Laris manis ya cimplung buatanku. Sambil menunggu cimplung habis, kami lanjut bermain panjat pohon dulu. Hitung-hitung sembari latihan kekuatan lengan dan kaki. Pegang tanganku air. Hati-hati Soir. Tenang saja, kami sudah biasa bermain dan memanjat seperti ini. Oh iya, kata Bu Guru, memanjat pohon dan melatih keseimbangan mampu membantu meningkatkan kemampuan daya ingat loh. Meski begitu, teman di rumah jangan lakukan ini tanpa pengawasan orang dewasa ya. Apalagi jika tidak terbiasa. Monggo, lah. Wah, enten apa mawon iki, Bu? Mbak, niki wonten cimplung kali jajan pasar. Oh, badhe napa, nggih, Mbak? Kula nyun niki gedhe mawon nggih. Nggih. Kula pinarak mriku nggih. Monggo, pinarak sini nggih, Mbak. Ampun nggih, Pak. Monggo, monggo. Derek. Mbak, niki Mbak cimplunge monggo. Oh, Nggih, matur suwun, Bu. Pacang. Seger banget yo. Enak kok? Gurih. Bu, enak temen niki. Mbak. Damelane jenengan? Sana damelan kula, Mbak. Niku damelan si bolang. Niku bocah nang mriku. Bolang. Dolan nggih, si bolang. Kok isih cilik-cilik ngono? Nggih, Mbak, si cilik. Temenan, Bu. Nggih, temenan, Mbak. Yasmin, apa? Hati-hati ya. Kali ini aku tidak memanjat dulu. Aku menjaga air di sini. Yang kuat pegangannya ya, Ir. Kalian kuat temen menek-menek lah. Jan, siapa sih ngajari? Mbak Aris, siapa iku Mas? Loh, kalian ngerti Mbak Aris? Iya mbak. Mbak Aris kan Spiderman Indonesia. Loh, iki kancane Spiderman, Mas. Ora lah. Kalian ku seneng yo menek-menek wit ngene iki. Ora cuma witok mbak, biasanya mah jadi tebing ngono mbak. Inyong juga Mbak diajarna karo Mas Bolang, menek-menek yang tebing. Bariki kalian arep nang dineh. Mari ngana mbak dolan. Oh, Mbak Aris oleh ikut? Oli mbak, yuk ini mbak. Iya, Mbak. Ayo Mbak Aris, ikut bersama kami. Kami tunjukkan hal yang biasanya kami lakukan. Hehehe. Ki Caca rungokno Mbak Aris ngomong ya. Iki alat iki salah sijine kanggo latihan kekuatan bahune kalian. Kata Mbak Aris, kalau mau mengikuti turnamen, kami harus bermodalkan fisik yang kuat. Latihan yang biasa kami lakukan belum cukup. Nah, kayak gini. Wis rasa oke-oke, pengen 5 wae.
Oke? Oke. Oke, yuk jajal kene. Mbak Aris tonton. Oh, begitu. Baik, Mbak Aries. Aku coba dulu. Hiya! Sisi lang. Ora bablas wetenge. Ayo mundur. Ditahan pakai bahumu iki ya. Iya. Aduh, ternyata susah, teman. Tidak semudah yang aku bayangkan. Alat yang kami pakai untuk latihan ini namanya roller apps. Oh alah orang koyo ngene cara maine to, Nduk. Iki lho, kene. Kene Mbak Aris kayak contoh ya. Diperhatikno sing tenanan. Nih, iki iso nggo narik awakmu ngene iki lho, tanganmu iki lho. Soto? Lah iki nggo apa, Mbak? Mana-mana? Iki gunane salah sijine ya kanggo latihan penguatan lenganmu kuwi. Ya wis, Dewi karo kanca-kanca pada arep ngambil jebakan puyuh. Oh, iya Lang. Engko tak ewangi masak ya, Lang. Ya wis kanca-kanca yo. Ya, asik. Kalau begini kan kami jadi bersemangat. Dapat kira-kira Lang 5 atau 6 ke ya? Sudah. Hampir saja kami kehilangan satu ekor puyuh. Untungnya aku sigap mengejar dan mengambilnya. Langsung kita bawa dan olah di sana yuk. Nah, untuk mempercepat proses pembakaran, serpihan kayu pohon pinus kami taruh di atas lubang. Tujuannya untuk mempercepat proses pembakaran. Karena serpihan kayu pinus mengandung minyak. Lanjut kita beri arang, kemudian bakar. Tunggu selama beberapa menit sampai seluruh arang terbakar. Kali ini kami akan membuat puyuh oven dengan menggunakan kaleng. Ki wis rampung, Yasmin lebokno nek marang kono ya. Iya, Mbak. Hati-hati. Kono air wangi. Kalau masaknya dibantu Mbak Aris, aku sih yakin pasti enak. Kaleng berisi burung puyuh ditaruh di atas arang. Agar matangnya merata, sebar arang pada tiap sisi kaleng. Alfa, tolong lebokno singkongnya ning pinggiran ya. Selagi menunggu matang, Mbak Aris lanjut membuat sambal. Sederhana saja, cukup cabai, bawang putih, serta garam tumbuk kasar. Nah, sepertinya sudah matang nih. Ayo kawan, bantu angkat. Sebelum proses peragian, ketan harus dihilangkan uap panasnya terlebih dahulu. Lagi-lagi agar menghasilkan tape ketan yang legit dan tahan lama. Proses peragian ini adalah bagian yang paling utama dalam pembuatan tape ketan. Seperti yang kita tahu, ragi membantu proses fermentasi tape ketan. Tuangkan ragi secukupnya saja, dan tape ketan pun siap untuk dibungkus menggunakan daun jambu air. Seperti ini cara membungkusnya, teman. Oh iya, teman, daun jambu air yang sudah direbus akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah sobek loh. Lipat, lalu susun yang rapi. Sepertinya sudah siap disantap nih. Lang kesuwun ya wis direwangi. Iki ana tape wis mateng. Go cicipi bari batur-batur. Yo. Gak batur-batur mangan tape. Yo, Lang. Lahir dan dibesarkan di desa seperti ini memanglah anugerah Tuhan yang tak ternilai. Alamnya yang indah menjadi tempat kami belajar dan bermain. Sawah hijau membentang bagai permadani alam ciptaan Tuhan.
betul-betul suasana yang pas untuk menikmati manisnya tape daun jambu ini. Nikmatnya tape ketannya benar-benar legit. Ayo teman, makan yang banyak tapainya. Ini enak sekali. Nak biasa yuk, manis. Suun lang, yo memang yayu si manis. Dudu yayu tapi tape Kak Putri ini pede sekali ya.